Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi yang di rumah maupun yang berada dimanapun, kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh beribadah, kita masih boleh datang kepada Tuhan walaupun lewat live streaming. Pagi hari ini sukacita kita karena kita diizinkan Tuhan bersama untuk datang menyembah Tuhan. Kita boleh bebas merdeka menghadap Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau nyatakan ucapan syukur kita lewat doa, pujian dan penyembahan kita. Kita mau katakan Yesuslah Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak dimuliakan dan diagungkan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari katakan pujian bersama menjadi doa kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari nyatakan doa kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Layak Tuhan ditinggikan Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku
doakan Bapa. Ya nama Tuhan dimuliakan di bumi pertiwi kami Indonesia. Kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu. Amin. Mari katakan Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, sucilah Engkau. Sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah. Sekali lagi Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Hanya Engkau yang layak menerima pujian penyembahan kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang sudah memerdekakan kami dari setiap jerat dosa kami. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Tuhan berikan belas kasih-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia tercinta yang saat ini berulang tahun 75 tahun merdeka Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan semua adalah campur tangan Tuhan memerdekakan seluruh bangsa ini. Terima kasih Tuhan, satu hal yang kami minta saat ini, kami dibebaskan dari COVID-19 Tuhan. Kami dibebaskan dari setiap virus-virus Tuhan, segala sakit penyakit, sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka untuk datang kepada Tuhan, menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau nyata juga di setiap keluarga-keluarga Kristen. Khususnya hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di GPIA Ebenezer. Terima kasih Bapak, Kau terus berkarya pagi hari ini hingga sampai selesai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Yesus hadir di tengah-tengah kami. Yesus memberkati kami di dalam nama Yesus. Kami percaya dengan iman kami. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dari kiri kanan, muka belakang, timur, barat, selatan dan utara. Dimanapun Yesus dimuliakan. Haleluya. Selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari
Yesus yang disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakanlah aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu dahsyat. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Aku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Sungguhlah kitalah yang dahsyat, layak menerima glory bagi kita semuanya. Haleluya. Sebab hanya Dialah Yesus, jalan kebenaran dan hidup buat kita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Musik memuji Tuhan. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan
Puji bagi nama Tuhan Yesus. Kita telah disukakan pagi hari ini dengan pujian dan penyembahan. Kita mau kembalikan sukacita. Kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudaraku. Mari siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan, angkat setiap persembahan saudara, katakan ini Tuhan milikku. Kami mau persembahkan untuk Engkau, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Kau akan kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Persembahan ini Tuhan Kau kuduskan dan Kau sucikan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang di rumah, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa lewat rekening BCA dengan nomor yang sudah tertulis atas nama Jemi Hartono Kurniawan. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dan kita siapkan hati kita terima firman Tuhan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan
tempat ini dipenuhi. ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hati kami Tuhan, Hati kami dipenuhi nama Tuhan. gereja kami, gereja kami, Dipenuhi nama segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Besok negeri tempat kami berpijak, negeri yang merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami hidup di negeri kami tercinta Indonesia ini. Besok kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Bapa di surga buat negeri tercinta yang Tuhan berikan ini. Kami bersyukur kepadamu bahwa kemerdekaan itu bukan hanya ya Tuhan, bukan hanya milik bagian kami, tapi kami percaya bahwa kemerdekaan itu bagi semua seluruh rakyat Indonesia itu. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat negeri yang telah Engkau berikan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami boleh mendengar sabda kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa kebenaran-kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Kebenaran-kebenaran itu yang akan memberkati negeri kami tercinta Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, juga yang berada di rumah. Saya percaya bahwa Tuhan menjumpai kita di dalam rahmat-Nya, di dalam urapannya, di dalam jamahannya, di dalam berkat-berkatnya selalu baru di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat sederhana sekali tentang apa yang disebut itu iman. Sekali lagi, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat sederhana, yaitu namanya iman. Nah, coba Bapak Ibu, dulur-dulur yang dikasih oleh Tuhan. Dari kecil ya, dari sekolah minggu, dari remaja, dari pemuda, dewasa, sampai kemudian kita menjadi jemaat yang sudah dewasa, umum. Coba, kalau kita bicara tentang iman yang langsung tertangkap di dalam pengertian kita, itu apa coba? Renungkan baik-baik. Kalau kita bicara tentang iman, berarti yang langsung kita tangkap itu bicara tentang apa? Iman itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sulit sekali bahwa kekristenan itu masuk dengan iman yang dimaksud firman Tuhan.
Nah, kita seringkali terjebak, kita seringkali gagal paham mengertikan arti iman yang dimaksud firman Tuhan. Iman diberikan kepada kita itu untuk apa? Ayo, sudah ketemu belum jawabannya? Nah, saya mau mewakili saudara-saudaraku menjawab. Dari sebagian besar, kalau kita sudah berbicara iman, pasti itu hubungannya dengan apa? Coba ayo. Yang sakit disembuhkan. Imani, kamu sembuh. Pasti seperti itu. Itu doktrin yang saya terima dari kecil sampai dewasa. Kalau kita bicara tentang iman, itu bicara tentang mujizat. Itu bicara tentang yang namanya berkat. Disembuhkan, dikuatkan, diberkati Tuhan. Bukankah itu? Kalau kita buka toko, imani, pasti rame. Kalau kita buka usaha, imani, pasti rame. Semuanya bicara tentang yang namanya keinginan. Nah, hari ini coba yuk kita sama-sama belajar. Jangan-jangan kita mengertikan iman itu ingin, keinginan berbeda sekali. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, iman bukanlah suatu keinginan, bukan. Nah, kalau tadi kita katakan, saya sembuh, saya diberkati, saya dikuatkan, saya dipulihkan, saya dapat mukjizat. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kita berdoa, sakit, ya, sampai kita dipanggil Tuhan, itu kita tidak disembuhkan Tuhan, apakah kita kurang iman, Mas Daru? Ayo, kita hari ini melayani, terus besok mohon maaf, terus kena corona. Waduh, Pak Agus datang-datang khotbah bawa corona, seumpama. Nah, apakah kita kurang iman? Nah ini loh, mari kita luruskan sama-sama. Yang namanya iman itu bukan keinginan konteksnya. Konteks iman itu bukan keinginan. Tuhan berikan iman di dalam hidup kita, itu untuk apa? Coba kita sama-sama buka di dalam Ibrani 11 ayat 1. Coba ya, Ibrani 11 ayat yang pertama. Nah mari bersama-sama saya ajak untuk kita boleh bersama-sama membuka Ibrani 11 ayat 1. Saya bacakan, dulur-dulur yang di rumah juga simak baik-baik, buka Alkitab, kita akan belajar. Apa sih iman yang dimaksud Tuhan itu? Jangan-jangan selama ini iman itu selalu dihubungkan dengan keinginan. Sakit, sembuh, minta A, harus A, minta B, harus B. Minta dipulihkan, dipulihkan. Nah pertanyaan saya, kalau kita nggak disembuhkan, bahkan seolah-olah sampai kita dipanggil Tuhan nggak punya rumah, apakah kita nggak punya iman di situ? Nah standar manusia itu garis bawahi selalu memanipulasi iman itu keinginan. Ya, segala keinginan kita. Begitu nggak sampai kurang iman ini. Begitu nggak tercapai kurang iman ini. Nggak ada hubungannya. Nah yuk saya akan bacakan ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekali lagi yuk, baca sama-sama yuk, semua yuk. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, gagal pahamnya orang menerjemahkan ayat ini, yang kita harapkan tuh keinginan semua. Saya sakit, sembuh. Saya lemah, dikuatkan. Saya susah, dihiburkan. Semuanya itu bicara tentang keinginan. Saya kepingin sekolahin anak saya kepingin rumah, saya kepingin mobil, saya kepingin semua kebutuhan. Nah, yang dimaksud diharapkan di sini segala sesuatu, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan ini yang dimaksud siapa di sini? Ayo, yuk, iman yang sejati yang dimaksud dasar
dari segala sesuatu yang kita harapkan itu siapa? Ayo jawab yuk. Yuk, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu siapa coba? Semua yang paling fokus, yang utama, yang kita harapkan itu siapa sih? Yang tidak terlihat itu loh, siapa namanya? Nah, pernahkah kita berpikir segala sesuatu yang kita harapkan itu Yesus? Nah, banyak sekali orang menerjemahkan ayat ini. Yang kita harapkan tuh keinginan kita. Padahal ini gak bicara tentang keinginan sama sekali. Pelan-pelan. Saged dipangertos dereng je. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan bukan keinginan. Bukan daftar ABC ingin ini, bukan sama sekali. Yang dimaksud dasar dari segala sesuatu yang aku harapkan itu satu, namanya Tuhan Yesus itu. Jadi dasar yang sejati itu yang kita inginkan itu adalah Yesus itu yang kita harapkan. Nah, dikatakan di sini dan ayo baca sama-sama. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti yang tidak kita lihat itu apa maksudnya? Rumah bukan, mobil bukan. Yang tidak kita lihat, akhirnya karena kita punya iman diberi Tuhan, yang tidak terlihat, yang kita harapkan, akhirnya terbukti, terlihat dalam hidupmu. Itu siapa maksudnya? Yesus. Ayo dirubah dulu, termasuk saya. Gak bisa, iman hanya langsung diterjang, dimanipulasi. Pokoknya saya kepengen ini, imani. Kepengen ini, imani. Bukan itu letak iman. Ya. Jadi di sini jelas sekali. Di dalam surat Ibrani ini ternyata dasar dari segala sesuatu hidup kita diberikan iman itu untuk apa? Yang tidak terlihat, yang tidak terlihat itu bukti akhirnya terlihat di dalam hidup kita. Makanya ketika dia terlihat di dalam hidup kita itu, kita ngerti maksud rancangan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Jadi iman diberikan supaya apa? Supaya hidup kita berkenan, ngerti, kenal, bisa berhubungan dengan Dia. Ayo, pernahkah kita berpikir sampai di situ? Jadi iman diberikan supaya yang tidak terlihat itu, Yesus itu, dasar dari segala sesuatu yang saya harapkan itu, yang tidak terlihat, terbukti akhirnya ada di dalam hidup kita. Akhirnya saya ngerti rencananya, rancangannya, maksudnya ada di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut ayat yang ke-6. Lihat ya, gak ada hubungannya dengan kebendaan. Iman itu kalau kita mau ngajar strict gitu, gak ada hubungannya dengan permintaan, gak ada. Iman yang sejati itu adalah untuk supaya kita bisa ngerti maksud, kehendak, rencana, rancangan, kenal Tuhan dengan benar itu. Ya, kalau orang itu kenal Tuhan, saya pikir nggak usah minta aja Tuhan tahu kok. Tapi yang terpenting di sini, manusia kan di sini. Nah, bagaimana kemudian Tuhan kasih iman, dia berkenan, dia bisa di sini. Nah, orang kalau hidupnya ada di sini, dasar iman yang benar, Yesus ada di dalam hidupnya, saya pikir kita pasti dipelihara Tuhan kok. Kenapa? Itu automatically. Kalau kita ada di dalam SOP-nya Tuhan, udah nggak usah minta. Itu pasti automatically. Nah, kenapa kita selalu ngeributin tentang iman ingin? Karena kaki kita masih di sini. Loh, kalau orang itu sudah ada di dalam yang namanya kebenaran, hadirat, firman, iman dasar, Yesus ada di dalam hidupnya. Saya pikir masa sih kita nggak bisa makan? Masa sih kita mau gini nggak bisa? Kenapa? Nggak usah diminta. Firman, tempat kita berpijak itu automatically dia pasti berkati kita. Kita nggak mau berkat, nggak bisa. Kenapa? Karena itu pasti memberkati kita. Ayo,
Saya akan bacakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Wow, coba ya. Nih, tetapi tanpa iman, itu artinya gini, tanpa mengenal, tanpa berhubungan dengan Tuhan, ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman itu gunanya untuk apa? Menurut konteks ini, supaya hidup kita apa? Ayo, jangan lari dari keinginan terus, keinginan. Bukan. Supaya apa? Supaya apa? Iman diberikan di dalam hidup kita. Supaya hidup kita yang tidak dikenan, kemudian berkenan. Nah, orang kalau hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia selalu mengatakan, apapun yang terjadi, dia, Tuhan, tetap God is good. Nah, tapi kalau dasar imannya atas dasar keinginan, kalau dia diberkati, Tuhan baik. Kalau dia disembuhkan, dia baik. Kalau kita sukses dan lain sebagainya, dia baik. Masalahnya kalau kita disembuhkan, kita kena cancer, sampai mati Tuhan gak sembuhkan. Apakah kita kurang iman? Apakah Tuhan tidak baik? Nah ini loh, hati-hati. Kekristenan gak fair. Baiknya itu karena terima yang baik. Mas Daru, dalam dunia sekuler berbeda pasti keadaannya. Nah sekarang jujur, untuk mengertikan iman dalam keadaan sulit bekerja, sulit dalam entertain, Tuhan tetap baik. Bahkan sampai nanti Mas Daru, sampai nanti 2025, sampai nggak ada tanggapan, dia tetap baik. Lah itu butuh berkenan, ngerti, tahu Tuhan ki sapa. Ini loh yang penting itu loh. Kalau orang Jawa ngomong, ora usah juweh tentang uripmu. Lah orang yang juweh kan orang kenal sama Tuhan. Nah kalau dia kenal, dia punya iman, udah tot. Ini habitat yang memberkati kita. Artinya apa? Firman itu, perkenanan Tuhan itu yang memberkati hidup kita. Elis menikah. Saya diberkati sekali di Demen. Bude, Pak Deari. Nangis terus waktu itu saya. Melihat karya Tuhan yang luar biasa. Iman yang luar biasa. Harusnya setelah Andre menikah, besoknya adik, anak saya menikah. Loh saya juga hamba Tuhan. Anak saya juga pelayan Tuhan. Saya juga sungguh-sungguh. Corona gak jadi menikah sampai sekarang. Apakah Tuhan jahat? Apakah saya kurang iman? Karena dasar saya bukan keinginan, dasar saya bukan pemberian. Karena saya ngerti maksud Tuhan, mengerti. Gus ini gini-gini. Oh iya Tuhan, nah untuk oh iya Tuhan itu butuh iman. Jangan digebiau yang jaluk, bukan itu iman itu. Ngerti, menyelaraskan kehendaknya yang terjadi dalam hidup saya. Bukan kehendaknya kita, harus gini Tuhan, harus gini. Enggak, itu ingin namanya. Udah nggak jadi, ligamennya kakinya putus lagi. Bayangin, apakah saya kurang berdoa? Apakah saya kurang beriman? Enggak, saya ngerti semua Tuhan tempatkan. Mau baik, nggak baik, setengah baik, nggak baik, buruk, dia tetap baik. Itu butuh iman. Kenal siapa dia. Ayo yuk, pelan-pelan yuk dirubah yuk. Iman itu memperkenan. Kita dikenan oleh Tuhan. Yang tidak terlihat bukan barang. Bukti dari segala sesuatu akhirnya punya. Bukan barang. Siapa dia? Yesus yang tidak terlihat. Tuhan yang tidak terlihat. Dia ada di dalam hidup saya. Bukti. Akhirnya sampai sekarang pun saya dipelihara Tuhan. Orang Kristen kalau nggak ngerti firman dengan benar, ngerti iman dengan benar, rontok sekalipun dia suka doa, pujian, penyembahan, dia nggak ngerti Tuhan itu siapa, rontok pandemi ini. Apa-apa sulit, kerja sulit, ibadah sulit. Kalau dia nggak kenal siapa Tuhan, dia akan kesulitan. Tapi kalau dia kenal siapa Tuhan, dia ngerti siapa Tuhan, dia pasti pelihara kita. Jadi jangan keinginannya, Dre, Mas Ase, kita datang kepada Tuhan itu bukan keinginannya. Neng kenal loh, sopo toh dia itu.
Sedulur, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ingat loh ya, jadi iman diberikan supaya kita berkenan, bukan keinginan. Terus, sebab barang siapa dia datang berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Iman itu diberikan bahwa, baca sama-sama, bahwa Allah itu, ada. Jadi iman diberikan itu, orang yang tidak percaya Tuhan itu gimana sih? Tadi dasarnya, Tuhan itu mana sih? Nah, dasar itu akhirnya yang tidak ada. Kita percaya setelah kita diberikan iman. Oh, Tuhan itu ada tuh. Itu iman itu. Nah, lihat itu disambungin lagi ya. Dan bahwa Allah, baca sama-sama, memberi. Nah, jadi keinginan-keinginan itu disebut apa dalam firman Tuhan? Itu cuma upah aja. Itu cuma upah. Lalu lucu sekali orang berdoa itu cuma upah aja. Orang berpuasa cuma upah aja. Bukan. Itu cuma upah. Semuanya bahkan akan ditambahkan kepadamu. Sudah diberi, bahkan ditambahkan. Tapi carilah pengenalan akan Tuhan itu dengan benar. Saya ngeraketok gitu mas. Dulur-dulur, saya ngeraketok gitu. Allah gitu. Ketoknya di mana? Bukan dia harus ngeliatin kita, bukan. Hadirkan dia ada dalam hidupmu. Bukti dia ada dalam hidupmu. Kita harus dipelihara Tuhan pasti. Hati-hati ya. Iman bukan keinginan. Tapi iman itu diberikan supaya kita bisa mengerti. Tuhan yang tidak terlihat, yang diharapkan itu akhirnya menjadi bukti dia terlihat di dalam hidup kita. Jadi dikatakan tadi, dan bahwa Allah memberi, lihat tuh, upah kepada siapa? Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi iman itu untuk apa? Untuk orang yang sungguh-sungguh dia mencari dia. Bukan untuk berkat, bukan. Nah, di sini ada satu contoh yang bagus sekali. Ya, ayat 7 ya. Usahakan setiap ibadah dulur-dulur yang di rumah juga buka Alkitab. Ya, harus diurak-urak juga, bawa buku tulis, bawa ballpoint. Nah, itu akan menjadi kekuatan buat sanggup hidup kita sehari-hari. Nah, coba yuk ayat yang ke-7. Nih, karena iman, bukan karena keinginan. Karena iman di sini maksudnya karena hubungannya. Nuh itu kenal banget sama Tuhan. Itu maksudnya gitu. Karena iman itu maksudnya gini. Karena dia punya hubungan, dia percaya, dia tahu Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Nih, lihat. Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ini artinya apa dulu? Sekarang kalau Andre gak kenal siapa saya tiba-tiba datang. Ini Andre ini Nuh, ya Andre itu Nuh. Kemudian dihampiri oleh seseorang. Terus seseorang tuh ngomong gini, Dre, kamu besok ke Gunung Lawu bikin bahtera. Karena ada hujan yang akan deras dan ada air bah yang luar biasa. Andre nurun enggak? Ayo di logika, ayo kita masuk dalam cerita ini yuk. Gak kenal sama sekali, belas tiba-tiba datang. Kamu besok langsung ke Sarangan, Mas Aseh, Mas Daru bikin ya, Mas Dimas juga bikin sesuatu yang besar yaitu bahtera. Terus apa? Habis ini ada hujan yang sangat deras sekali. Nah dulur, kalau kita belajar Alkitabiahnya di sini, sudah ada hujan belum zaman Nuh? Gak ada hujan, minum tuh dari embun. Lah banjir tuh belum pernah tahu Nuh itu. Lah tiba-tiba ada orang yang gak kenal, tiba-tiba kemudian besok ya tolong ya, bukan di Parangtritis. Kalau di Parangtritis masih masuk akal, di Sungai Bengawan Solo masih akal. Lah ini disuruh bikinnya bahtera di mana? Di Sarangan, di Gunung Lawu. Gak masuk akal. Nah apa yang paling masuk akal? Kok Andre ini ngomong, iya Mas Agus. Karena dasar apa? Percaya. Atas dasar apa lagi yang paling sederhana? Kenal lah iki loh iman itu. Yang ndak masuk akal, loh bikin bahtera kok di Sarangan, kok ndak di Parangtritis. Tapi kenapa? Ya Mas Agus, kenapa dia kenal sama saya? Gitu loh maksudnya.
belum ada hujan, nggak ngerti banjir. Lah kok dia mau, iya mas. Loh kenapa kok ya? Lah kenal. Dan dia kenalnya, dia tahu kapasitas saya. Dia tahu siapa saya. Nah kita ngerti nggak siapa Tuhan itu? Nah ini loh yang penting. Pandemi ini penting sekali nancepkan siapa Tuhan. Ini penting. Kalau nggak rontok, mau doa, muji, nyembah, nggak kenal, nggak punya hubungan. Siapa dia? Rontok. Jadi pengenalan akan umatku binasa karena kurang pengenalan akan Tuhan. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir, Tuhan nggak ngomong doa ya, poso dan lain sebagainya. Ya bukan itu, yang paling penting bukan itu. Yang paling penting, kenali aku dengan benar. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Renungkan firmanku, lempang aja, pasti kita nyampe. Nah ini yang penting, mengenal Tuhan dengan benar. Nah sekarang saya mau tanya, di dunia ini ada satu orang yang saya ajak kemana aja mesti mau, nggak pernah tanya. Besok bangun jam 5 ya, pakai dressnya putih ini. Dia nggak pernah tanya kemana. Lah nanti hotelnya, makannya dan lain sebagainya. Pokoknya oh ya oke aku siap jam 5. Siapa dia? Hah? Dek? Istri. Lah kok dia kan kalau nggak nolak atas dasar apa dia nggak menolak? Seumpama ini istri saya Yuli. Yul besok gini-gini ya, ini gini-gini ya, ini gini. Oh ya, dia nggak pernah, dong nggak pernah. Oh ya. Lah kok atas dasar apa dia? Oh ya, itu atas dasar apa? Karena punya hubungan yang luar biasa. Nggak mungkin saya jam makan nggak makan, jam ini nggak saya tahu nanti di perjalanan. Oh dia suka tempe keripik, oh kalau Wonogiri nanti mampir di ayam ini, oh dia suka tiwul, oh ini dia suka. Dia nggak usah minta, saya tahu. Yang saya pentingkan kamu kenal sama saya. Good. Bukan saya memperkedilkan yang namanya doa pujian penyembahan, itu penting. Saya setiap hari doa pujian penyembahan. Nek ora kenal, ora ketemu sopo. Wah, ora kenal. Ini penting sekali. Mengenal Tuhan dengan benar. Diperkenan hanya ada satu cara. Karena pemberian iman dari Tuhan. Udah mudeng karepe, Gus. Logika saya jadi pendeta. Nggak mau. Saya asik dengan dunia saya. Tapi kenapa? Karena saya tahu apa yang saya harapkan itu bukan uang atau bukan harta. Yang saya harapkan Tuhan, aku kepengen kenal siapa engkau yang tidak terlihat itu. Ketika dia terlihat dalam hidup saya, bukti dia ada dalam hidup saya berani meninggalkan pekerjaan saya. Kenapa? Sampai saya pun sekarang dipelihara Tuhan. Nanti tanggal 29 akhirnya anak saya menikah. Dipelihara. Amin. Nah dasarnya kenal dulu. Ya, nah itu contoh tentang Nuh. Sekarang ayat yang ke-9. Sekali lagi, iman itu intisarinya bukan keinginan. Iman intisarinya adalah kita diperkenan Allah, kita punya hubungan, kita kenal sama Dia. Nah maka segala upah itu akan diberikan kepada kita. Jangan kebalik, ikut Tuhan hanya upahnya. Jangan, kenali dulu siapa dia. Nah ayat yang ke-9, 8 aja ya, 8 dulu yuk, 8. Nah kalau tadi Nuh ya, ayat ke-7 itu Nuh. Dia enggak ngerti hujan itu apa, banjir itu apa. Tapi karena dia kenal, punya hubungan, dia cuma yes, oke. Nah sekarang contohnya Abraham. Lihat nih ayat 9. Karena iman, karena hubungan, karena kenal itu maksudnya Abraham taat. Loh, kalau orang itu bisa taat atas dasar apa? Tadi loh, kenal mesti. Nah dikatakan seperti ini ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat, baca sama-sama, dengan tidak mengetahui. Ini artinya gini. Lagi, Andre aja yang paling dekat. Nanti baca ya, pelajari Abraham itu orang yang sangat kaya.
Bahkan ditemukan situs-situsnya, ada kamar itu ratusan, ada begitu banyak patilasan-patilasan di Ur Kasdim. Ini orang kaya sekali Pak De. Abraham itu kaya sekali. Terus tiba-tiba nggak kenal seumpama, Dre, tinggalin semua kekayaanmu, semuanya. Pokoknya kamu nggak ngerti, ngidul aja terus, mau Dre? Loh Dre, pokoknya tinggalin semua, ngidul, lurus saja, mau Dre? Tetapi kenapa kok Abraham mau? Atas dasar apa? Lah, bukan atas doa pujian penyembahan, bukan itu. Kenal dulu, gitu loh, dulur. Kita ngabisin waktu ke gereja kalau nggak kenal siapa dia, ngabisin waktu. Orang kenal lo ngapain? Maka dalam doa Bapa kami kan disebut Abba, Father, Bapa. Nah, itu loh hubungannya kita sama Tuhan itu Father, bukan Tuhan. Tuhan kejauhan. Allah terlalu jauh, terlalu formal. Abba, Bapa. Itu berarti kita datang kepada siapa? Bapak kita. Masa Bapak nggak pelihara kita? Masa kalau saya Bapak saya suruh Andre, kamu pokoknya lurus aja Andre. Masa saya mau cilakain dia? Nggak mungkin. Bapak, bukan Tuhan, bukan cuma Allah. Father, Abba itu artinya sumber dari segalanya. Sang sumber itu berkata kepada Andre, lurus saja. Dia pasti menerima apa yang Tuhan maksudkan dalam hidupnya. Bukan maksudnya Andre, maksud saya. Itu iman. Ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing. Oh, tanahnya asing ya. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Iskak dan Yakub yang turut, perhatiin baik-baik, menjadi ahli waris janji yang satu ini. Itulah iman yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saya ingin tambahkan sedikit lagi. Akhirnya semuanya happy ending tadi. Nuh, yes. Henok, yes. Sarah, Abraham, yes. Happy semua akhirnya. Dia menerima apa yang Tuhan janjikan. Nah perhatikan. Tapi ini tadi sekali lagi. Ada orang-orang yang gak terima apa yang dijanjikan Tuhan. Apakah dia kurang beriman? Coba yuk terakhir yuk. Coba yuk. Ayat yang ke 36. Ya, jadi sangat mengerikan kalau kita itu salah iman. Nah ini apa orang yang gak beriman yang ditulis ini? Ibrani 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Tadi ya sebelah kiri oke semua ya. Terima janji Tuhan. Wah dahsyat diberkati. Tapi ada orang yang dia mau, dia rela. Bahkan dibebaskan gak mau. Sampai dia mati. Nih ayat 36. Ada pula yang diejek. Dan didera. Bahkan yang dibelenggu. Dan dipenjarakan. Apa dia kurang iman? Nih lihat lagi. Mereka dilimpari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita. Baca sama-sama. Nah berarti apakah yang kekurangan itu kurang iman? Apakah yang hidupnya sampai dia dipanggil Tuhan itu dia menderita? Apa dia kurang iman? Enggak. Dia tetap bisa berbahagia. Dia tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Karena dia ngerti maksudnya Tuhan itu ada di dalam hidup saya. Lihat akhirnya murid-murid Yesus. Matinya kepenak semua enggak? Disalib, ada yang dipenggal. Waduh, kenapa dia mau? Apakah dia kurang iman? Lah iki lho, melu Tuhan kudu kepenak, melu Tuhan kudu sugih, melu Tuhan kudu sembuh. Itu namanya teologi kemakmuran itu seperti itu. Lah bagaimana dengan pertanggungjawaban ayat ini Pak Dik? Digergaji enggak dapat apa yang dia mau. Bahkan dikatakan nih, dunia tidak layak bagi mereka. Ayat 38. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua, baca sama-sama, tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apakah dia kurang iman? Apakah dia nggak percaya Yesus? Apakah dia kurang doa? Apakah dia kurang baca Alkitab? Dia lakukan semuanya itu. Tapi intisari imannya, dia ngerti maksudnya, tujuannya. Dia kenal siapa Tuhan itu. Ketika dia mengenal itu, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, selalu dia berkata, God is good.
Itu yang sangat penting di dalam kekristenan, ya. Nah, ayat 40 terakhir, akhirnya sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi satu kekuatan dan penghiburan di dalam hidup kita. Iman bukan ingin, ingin bukan iman. Kalau ingin standarnya adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Lah kalau kita nggak dikasih, pasti kita katakan Tuhan nggak baik. Tapi kalau kita punya iman, baik nggak baik, dia tetap baik. Lah kok saya bisa ngomong dia tetap baik loh, kurang loh, dia tetap baik. Nggak disembuhkan loh, dia tetap baik. Nggak diberkati loh, dia tetap baik. Kenapa? Dia kenal siapa Tuhan itu dalam hidupnya. Saya minta deh. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari bersama-sama panggil Bapa kita. Dia Allah yang begitu setia dan mulia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Mari nyatakan bersama-sama. Dia selalu tunjukkan kasih setianya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi yang di rumah saya ajak untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang
kasih Tuhan. Kau telah mengirimkan hamba-Mu, Pastor Agus Setiadi, untuk menjadi berkat buat kami semua, terkhusus kami yang di rumah, supaya iman kami terbangun dan kami mengerti apa yang dimaksud dengan iman itu, supaya kami mengenal Tuhan dan kami semua masuk di dalam areal pemeliharaan Tuhan, sehingga apa yang tidak pernah kita harapkan, apa yang tidak pernah kita inginkan, apa yang tidak pernah kita inginkan, apa yang tidak pernah kita angan-angankan, itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu adalah janji Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang memberkati, Bapa yang baik, Bapa yang mengenal anak-anaknya, Bapa yang tidak pernah mengecewakan, yaitu yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati Pastor Agus Setiadi di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Engkau sendiri campur tangan untuk persiapan pernikahan anaknya. Pada akhirnya Tuhan juga campur tangan di dalam kehidupannya, sehingga baik Brian atau calon istrinya juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sembuhkan sakitnya, persiapkan semuanya dengan baik. Segala sesuatu yang sudah dipersiapkan, pada akhirnya Tuhan menyempurnakan dengan kasih kemurahan Tuhan yang tidak bisa terhitung, sehingga berkat berlimpah, berlimpah, dan berlimpah. Kami boleh melihat bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, mengenal Tuhan, di dalam kehidupannya dia tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Dia akan menerima upah yang luar biasa, dan kami boleh melihat luar biasa Bapa Surgawi yang kami layani, Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami juga memberkati saudara-saudara kami yang di rumah. Kedangkan tanganmu saudara-saudaraku, angkat tanganmu. Engkau sudah mendengar firman Tuhan, dan saat ini kenalilah Tuhanmu dengan baik. Sebut dia Bapa, karena Bapa ini akan memberkati rumah tanggamu, akan memberkati kesehatanmu, akan memberkati keluargamu, akan memberkati pelayananmu, dan segala sesuatu yang kamu kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia akan membuatnya berhasil. Semua yang kau rindukan, kau inginkan, engkau tidak perlu meminta, karena dia tahu apa yang engkau butuhkan. Terimalah semuanya dengan iman percaya. Dan sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus-Nya akan menyertai perjalanan kehidupanmu dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Putranya yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah menerimanya, katakan bersama dengan saya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Terus semangat, sehat.